Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membagikan yaitu tentang bacaan surat jika dibaca setiap malam insya Allah tidak akan mendapatkan siksa kubur. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, adapun dari 114 surat di dalam Al-Quran, terdapat satu surat yang sangat istimewa, yaitu surat Al-Mulk. Keutamaan membaca surat Al-Mulk dan menghafalnya setiap malam benar-benar menakjubkan. Surat yang berisi 30 ayat ini dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga dipelihara dari siksa kubur. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah surat Al-Mulk merupakan kabar gembira bagi umat muslim. Dikisahkan ada seorang laki-laki selamat dari siksa kubur berkat membaca surat Al-Mulk. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk. Al-Hafiz Ibnu As-Sakir dalam kitab tarikhnya bab biografi Ahmad Ibnu Nasr Ibnu Ziyad alias Abdullah Al-Quraisy An-Naisaburi Al-Mukri Az-Zahid Al-Faqih, salah seorang yang berpredikat sikah yang riwayatnya diambil dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, meskipun bukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Riwayat tersebut bercerita kisah orang yang selamat dari siksa kubur karena dibela surat Al-Mulk yang dihafalnya. Kisah ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafal selain dari Tabarak atau surat Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surat Tabarak menghalang-halanginya, sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah dan mintalah syafaat darinya untuk dia. Maka surat itu pergi menuju ke hadirat Allah lalu memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuslah terlebih dahulu aku dari kitabmu.
Allah berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Kemudian Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberimu izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan apapun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku, dan selamat datang dengan dada ini, barangkali dada ini dipakai untuk memuatku, dan selamat datang dengan kedua kaki ini, barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat itu menghiburnya di dalam kuburnya, merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas bin Malik melanjutkan, setelah Rasulullah SAW menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun, baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Dan Rasulullah SAW menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah atau surat yang menyelamatkan. Dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira? Lelaki itu menjawab, tentu saja mau. Ibnu Abbas mengatakan, bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu, karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembaca kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya, dan mohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dapat istiqomah mempelajarinya maupun menghafal maupun membacanya surat Al-Mulk ini, dan semoga kita diberi istiqomah sampai akhir hayat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.